Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على النبي المصطفى والرسول المجتبى خير الأنام والورى وخير من وطئ الثرى محمد بن عبد الله هو صفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ رسالة وأدى الأمانة وكشف الله تعالى به الغمة وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله عنا أحسن ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبائي في الله jamaah kajian Malsin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, limpahan hidayah, limpahan taufik Allah Subhanahu wa taala dan limpahan keberkahan ya. Yang alhamdulillah ini setelah sekian lama kemarau kering, Allah Subhanahu wa taala kirimkan hujan, kirimkan barokah dari langit ya. Mulai datang kembali suasana Wonosobo yang sesungguhnya nih. Setelah beberapa pekan ya. Di pondok saya sampai debu-debu saking keringnya, saking lama ndak hujan. Alhamdulillah, hujan adalah rahmat, hujan adalah berkah, hujan adalah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada penduduk bumi. Bahkan Nabi itu sampai menganjurkan kepada para sahabat ya, kata Nabi, kalau datang atau turun hujan, keluarlah kalian dari rumah kalian dan basahilah badan kalian dan juga periuk-periuk kalian. Jadi perabotan-perabotan itu suruh basahi pakai air hujan. Terus ditanya, kenapa wahai Rasulullah? Kata Nabi, fa innahu hadithu ahdin min rabbikum. Sungguh karena ia baru saja turun dari Rabb kalian ya. Turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada sehalal-halalnya barang, sehalal-halalnya sesuatu ya, sebenarnya air hujan itu. Ya. Air hujan yang langsung turun dari langit, tidak lewat genting rumah orang. Itu seberkah-berkah benda, seberkah-berkah sesuatu. Ya. Karena kalau kita kerja nyari uang pun, kadang mungkin cara kita halal, cara kita baik, cuma kadang uang ini atau benda ini atau harta ini kadang lewat jalan-jalan yang kita tidak tahu sebelumnya. Lewat jalan yang syubhat, lewat orang lain, yang betul-betul bersih itu susah. Tapi yang betul-betul murni halalnya tidak lain adalah air hujan, berkah. Berkah, makanya kita disuruh banyak doa, banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk waktu yang mustajab. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas usaha dakwah beliau ya. Atas perjuangan beliau dalam menjunjung Islam, dalam menyebarkan Islam. Jeripayah, lelah letih beliau untuk amal dakwah Islam ini tidak lain adalah bagaimana supaya kita yang hidup jauh dari beliau, baik dalam tempat maupun waktu ini, terkena hidayahnya. Sungguh perjuangan beliau ya. Bahkan sampai kalimat terakhir yang Nabi SAW ucapkan adalah ummati, 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 umatku ya Allah, umatku ya Allah ya. Umat beliau yang selalu beliau jadikan kegundahan bagaimana adalah supaya umat beliau ini beriman kepadanya, masuk surga bersama orang-orang
bertakwa bersama beliau dan para sahabat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas suatu hal ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak sebutkan dalam Al-Qur'an dalam konotasi yang negatif sebetulnya. Cuma saya akan mulai dari satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Iqra, dalam surat Al-Alaq, Iqra ya. Dalam surat Iqra atau surat Al-Alaq ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kalla innal insana la yatgha. Ya. Kalla innal insana la yatgha. Kalla haqqan, sesungguhnya manusia itu cenderung melampaui batas. Sesungguhnya manusia itu cenderung berbuat melampaui batas. Ya. Menariknya surat ini Allah Subhanahu wa taala awali dengan sebuah perintah supaya dalam hidup ini kita itu banyak membaca. Iqra nih. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah wahai Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakanmu dari segumpal darah, segumpal daging. Menciptakan manusia seluruhnya dari segumpal daging. Khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, bacalah wahai Muhammad ya, dan Tuhanmu yang maha mulia. Tuhanmu yang maha dermawan. Al-Akram ini bentuk sighah ism tafdhil dari kata karim. Akram, karim itu dermawan, akram itu paling dermawan. Bacalah dengan nama Tuhanmu wahai Muhammad dan Rabbmu ya. Rabbmu, Rabbuka al-Akram. Rabbmu adalah zat yang maha dermawan, maha karim. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarimu dengan pena, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan kepada manusia sesuatu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Di sini Nabi Muhammad dan juga kemudian tentu konteks ayat ini umum untuk seluruh manusia ya. Perintah manusia, dan ini kita ketahui sama-sama bahwa surat Al-Alaq atau surat Iqra ini surat yang pertama kali turun pada Nabi Muhammad SAW. Perintahnya tidak muluk-muluk. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk membaca. Yang mana nanti ulama menafsirkan makna Iqra ini, membaca ini maksudnya apa? Ya, kalau dalam bahasa digali secara makna bahasa, setidaknya mengandung 3 makna. Iqra, membaca ini maksudnya adalah apa? Yang pertama al-jam'u, mengumpulkan. Ya, mengumpulkan sesuatu. Kemudian makna Iqra yang kedua at-tatsabbut wa tatabbu, meneliti dan mengamati. Meneliti dan mengamati. Kemudian makna yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Itu ketika digali secara bahasa oleh ulama bahwa Iqra mengandung 3 makna. Dan Allah memerintahkan kita melakukan 3 itu dalam hidup, mengumpulkan maklumat, mengumpulkan ilmu. Kemudian kita dari ilmu-ilmu yang banyak yang kita kumpulkan ini, kita sortir, kita amati, kita pilih mana yang betul-betul bermanfaat buat kita, yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyingkap hakikat jati diri kita. Kemudian setelah kita mendapatkan pengetahuan itu, mendapatkan keyakinan itu, kita disuruh tabligh, menyampaikan.
Menariknya juga yang kedua, Allah di 5 ayat pertama yang turun ini, Allah tidak menyebutkan lafadz dirinya, nama dirinya itu Allah, enggak. Tapi yang disebutkan adalah kata Rob. Kata Rob ini lebih umum, karena makna Rob itu zat yang maha mengatur, mengurusi, ya, kemudian memelihara, itu Rob. Ya. Itu makna dari Rob. Manusia diperintahkan untuk menjalankan ini semua atas nama Allah. Tunduk dengan Allah artinya dalam hidup, dalam menjalani kehidupan ini, baik kita sebagai seorang pedagang, baik seorang guru, ya, seorang buruh, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala ini, dalam memandang kehidupan ini, pandanglah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Pandanglah dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dalam memandang kehidupan ini. Iqra bismi rabbika, dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dalam hidup ini hati-hati kita. Dunia ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan memang sebagai ujian. Allah gelar dunia ini penuh dengan fitnah. Allah gelar dunia ini penuh dengan rintangan. Allah gelar dunia ini penuh dengan godaan yang bisa menjatuhkan iman kita, menjatuhkan istiqomah kita kepada Allah, menjatuhkan ketakwaan kita. Allah wanti-wanti dulu di awal. Baru kemudian di ayat ke-6 ini Allah berikan tadi peringatan kepada manusia. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala harus menjelaskan bahwa Iqra bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhanmu, hiduplah dengan nama Tuhanmu, kamu membaca, mengamati dunia ini, menjalankan kehidupanmu, sadarlah bahwa kamu itu manusia Allah ciptakan. Maka di sini kan allazi khalaqal insana, atau Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Allah mensifati dirinya pertama kali itu bukan dengan Allah maha kuat, maha besar, maha apa, enggak. Tapi Allah mensifati dirinya dengan alladzi khalaq, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan. Ya, artinya kita hadir di dunia ini, hidup di dunia ini disuruh tunduk, patuh dalam memandang kehidupan dunia ini dalam sebagai pandangan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jangan terlalu terlena dengan dunia ini. Kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini kita tidak ada, terus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah hidup ini kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah betul-betul wanti-wanti itu karena di ayat ke-6 kemudian Allah berfirman, kalla innal insana la yatgha. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu makhluk yang sangat berpotensi untuk melampaui batas. Maka kalau dia hidup di dunia ini tidak direm, tidak dia tahan syahwatnya, tidak dia tahan hawa nafsunya terhadap dunia ini, tidak dia bekali dirinya dengan iman, tidak dia bekali dirinya dengan ilmu, tidak dibekali dirinya dengan takwa, yang terjadi adalah manusia itu potensi besarnya mesti melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha. Nah, itu sudah potensi besar. Hampir susah sekali, sulit sekali orang tenggelam dalam dunia, cinta pada dunia, terus dia betul-betul selamat kalau dirinya tidak punya iman, ya. Tidak dibekali dengan ilmu, sedikit sekali. Karena memang karakter dunia ini menarik hati orang, menjerat hati manusia untuk kemudian condong. Tidaklah orang itu terjerat pada jerat-jerat dunia kecuali dia akan melenceng dari jalan akhirat. Maka Al-Quran nanti akan menceritakan kepada kita bahwa
manusia itu ketika di sini disebutkan kalla innal insana la yadgha, manusia itu mesti melampaui batas, kemungkinan atau tadi kemungkinan besarnya itu melampaui batas. Al-Quran menceritakan kepada kita setidaknya orang atau manusia itu melampaui batas melalui dua jalan. Pintu orang itu melampaui batas, orang itu bakal kebelabasan di dunia ini lewat dua jalan. Jalan yang pertama orang melampaui batas adalah lewat pintu kekuasaan. Ya. Jalan pertama orang itu ketika tadi disebutkan oleh Quran kalla innal insana la yatgha, manusia itu cenderungnya itu melampaui batas. Kita nanti ketika ngaji bakal mendapati di Quran itu orang-orang melampaui batas itu lewatnya dua jalan. Supaya kita hati-hati. Apa jalan yang pertama? Jalan yang pertama adalah kekuasaan. Maka akan kita dapati sosok-sosok seperti Fir'aun, laknatullah alaih, sosok-sosok seperti Namrud, ya, dan raja-raja yang zalim, yang ketika Allah subhanahu wa ta'ala bukakan kepada mereka dunia pintu kekuasaan itu, betul-betul melampaui batas. Bahkan puncaknya Fir'aun itu sampai berucap ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, saya tidak tahu kalau ada Tuhan selain saya. Yang saya tahu itu Tuhan ya saya, kata Fir'aun. Bentuk melampaui batasnya itu sampai kalau dia tuh tidak sadar dia itu manusia biasa yang lemah. Ya. Kekuasaannya, tentaranya, kekuatannya menjadikannya dia lupa. Seakan-akan dia itu mampu berbuat apa saja. Ya. Tapi yo nanti debat sama Nabi Musa kalah. Ya. Debatnya ujung-ujungnya ya kalah ketika kemudian saya ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Maka ayat ini kan terusnya fauqit liyahamanu alatin. Ya. Maka wahai Haman bakarkanlah untukku tanah, kemudian susun menjadi bangunan. Fa'attali'a ila ilahi Musa, supaya saya bisa manjat bangunan yang tinggi ini sampai ke langit, saya bakal nginceng nili di langit itu betul-betul ada Tuhannya Musa atau tidak. Saking sombongnya itu sampai nantang seperti itu. Ya. Ketika kemudian melampaui batas debat sama Nabi Musa ya kalah. Terakhir Tuhan saya itu adalah Tuhan Rabbukum wa rabbi abaikumul awwalun. Tuhan saya, kata Nabi Musa, Allah itu ya Tuhan kalian dan Tuhan bapak-bapak kalian. Maka kamu Fir'aun, kalau sekarang kamu ngaku Tuhan, maka dulu Tuhan bapakmu siapa? Kamu kan Tuhan anyaran ini, belum lama. Ya, mikir. Fir'aun laknatullah alaih. Sampai tadi. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, sampai mengaku dirinya Tuhan, melampaui puncak pelampuan batasnya itu sampai mengucapkan kalimat kufur yang sudah sangat buruk sekali, ya. Tercela sekali kekufuran, mengaku dirinya adalah Tuhan. Pintu togho atau pintu tughyan, pintu kebelabasan melampaui batas yang kedua adalah dari pintu harta, ya. Pintu harta. Kita akan dapati nanti dalam Al-Quran ada kisahnya Qarun. Ya, kata Allah, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qarun itu tadinya adalah kaumnya Nabi Musa, orang Bani Israel dia. Ya, cuma Allah berikan kekayaan, harta bertumpuk-tumpuk, lama-lama hartanya jadi banyak. Dia kemudian merapat kepada kekuasaannya Fir'aun. Ya, kemudian ikut juga mendolimi Bani Israel. Padahal dia termasuk kaumnya Nabi Musa. Kemudian tapi harta ini membuatnya dia itu melampaui batas. Maka disebutnya fabagha alaihim. Dia bagha, melampaui batas. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Ya. Maka kami berikan kepadanya
perbendaharaan harta-harta yang bahkan kunci-kunci gudangnya itu bakal berat dijunjung oleh orang-orang yang kuat. Dalam riwayat tafsir itu disampaikan bahwa kunci-kunci gudangnya Qarun itu diangkat orang 20 saja empot-empotan. Itu baru peti kuncinya, saking banyak hartanya. Gudang di sini, gudang di sana nih untuk nyimpan hartanya. Sampai kemudian tadi dia juga kufur terhadap syariatnya Nabi Musa, nggak mau mengikuti Nabi Musa, bahkan malah membela Fir'aun dan teman-temannya. Dia mengkhianati kaumnya sendiri. Dua hal inilah pintu orang itu melampaui batas dunia ini. Di sisi lain, tentang harta juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ada kisah dalam surat Al-Kahfi itu Shahibul Jannatain, pemilik dua kebun. Ya. Jadi diceritakan dalam surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini memang banyak isyarat nih. Ada yang mengatakan surat Al-Kahfi ini surat akhir zaman. Karena ada 4 kisah besar dalam surat Al-Kahfi itu menunjukkan isyarat fitnah besar akhir zaman itu pada 4 hal. Ya. Yang pertama kisah Ashabul Kahfi yang mereka itu sampai sembunyi dalam gua 300 tahun demi menyelamatkan iman. Itu fitnah akhir zaman paling berat, itu ujian keimanan. Maka Nabi sampai bersabda, orang pagi masih iman, sore bisa kafir. Makanya kita suruh ketemu Dajjal pun baca surat Al-Kahfi, harus supaya selamat dari fitnah Dajjal ya hafal surat Al-Kahf ya, paling tidak 10 ayat awal atau akhir. Fitnah yang kedua itu harta. Ujian terberat kedua itu harta, maka nanti dikisahkan tentang pemilik 2 kebun. Fitnah yang ketiga itu ilmu. Nah, ilmu itu bisa jadi ujian bagi orang yang memilikinya ketika dia tidak betul-betul gunakan ilmu itu untuk lillahi ta'ala, menjual agamanya, menjual ilmunya untuk syahwat. Fitnah yang ketiga kekuasaan, Dzulqarnain. Ya, bagaimana kekuasaan itu ketika digunakan dengan baik ya akan mendatangkan kebaikan, tapi juga kalau tidak digunakan dengan baik bisa mendatangkan malapetaka. Ya, kita fokus kepada tadi fitnah harta yang bisa menjadikan manusia itu melampaui batas. Diceritakan nanti di dalam surat Al-Kahfi. Wadrib lahum mathala rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabi wa hafafnahuma binakhl wa ja'alna bainahuma zar'a kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tadhlim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara. Di ayat 32 Allah bercerita, dan sampaikanlah permisalan kepada mereka wahai Muhammad tentang 2 orang yang berteman. Yang satu itu punya 2 kebun berisi anggur-anggur. Ya. Kemudian juga kami kelilingi kebun-kebun anggur ini dengan berbagai dengan pepohonan, ada pohon kurma di sana. Ada tanaman-tanaman rambat, ada tanaman-tanaman pohon, ya. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan di antara celah-celah itu pun kami tanami berbagai macam tanaman, sayur-sayuran dan berbagai macam tumbuhan. Betul-betul subur. Dia punya kebun yang luas, subur, hijau. Kiltal jannataini atat ukulaha. Ya, jadi 2 kebun ini ya, senantiasa terus mendatangkan buah-buahan, terus berbuah. Ya. Senantiasa terus menghasilkan sesuatu untuk pemiliknya ini. Ya. Walam tadhlim minhu syai'an, enggak pernah kurang, enggak pernah kebun ini mendolimi yang punya ya. Sampai dibahasakan saking kebun ini begitu dermawan kepada yang punya itu sepanjang tahun itu mesti ada buahnya yang berbuah. Enggak pernah kosong dari buah. Dari berbagai macam hasil kebun ini. Wa fajjarna khilalahuma nahara, dan di tengah pembatas 2 kebun ini ada sungai yang mengalir. Wa kana lahu thamar, dan juga dia punya buah-buahan. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruh, maka orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta kekayaan berupa kebun dan juga kemakmuran ini berkata kepada temannya yang satunya ini kebetulan orang fakir, miskin, tidak berharta, tidak punya ketinggian nasab,
Maka orang kaya ini berkata, ana aktsaru minka mala wa azzu nafar. Wahai temanku, sungguh aku ini orang yang hartanya lebih banyak daripada kamu, dan juga aku adalah orang yang punya nasab lebih tinggi. Aku juga orang yang punya kekuatan lebih besar karena aku punya pembantu, punya pengikut, punya penyokong, sedangkan kamu tidak. Mulailah orang ini menampakkan jumawanya, kesombongannya atas harta kemakmuran yang dia punya. Maka digandenglah temannya ini masuk ke kebunnya. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Maka orang kaya ini mengajak temannya yang fakir ini masuk ke kebunnya. Wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada. Dia masuk ke kebunnya sambil dalam keadaan dia sedang mendolimi dirinya sendiri. Ini kata Allah. Allah mensifati orang kaya ketika mengajak temannya masuk kebun itu, dan ketika itu dia sedang mendolimi dirinya sendiri. Kenapa disebut wa huwa zalimul li nafsih? Dia zalim atas dirinya sendiri dengan ucapan setelah ini. Apa yang diucapkan? Qala ma adzunnu an tabida hadhihi abada. Sungguh aku tidak menyangka, tidak mengira kalau apa yang saya punya ini bakal sirna. Apa yang saya punya ini nggak bakal hilang. Wa ma adzunnu sa'ata qa'imah. Dan aku nggak menyangka nggak bakal ada hari kiamat itu. Kita hidup ya di dunia ini, selama masih hidup ya nggak akan bakal ada kiamat. Wala irruditu ila rabbi, kalaupun ada kiamat, saya mati, saya dikembalikan kepada Allah. Ya, la ajidanna khairam minha munqalaba. Mesti saya bakal dapat ganti yang lebih baik daripada ini. Padahal orangnya nggak pernah amal soleh, nggak pernah ibadah, ya, dengan hartanya ini sangat jumawa. Bagi orang ini seakan-akan barometer kesuksesan dan keselamatan dirinya itu adalah dunia, harta. Ya. Padahal Allah tadi sudah sebutkan orang seperti ini sejatinya dia itu kasihan, dia sedang mendolimi dirinya sendiri. Ya. Sampai tadi mengkufuri hari kiamat, mengkufuri kembali kepada Allah, lalai. Orang lupa bahwa dia ini bakal balik, bakal mati, bahwa apa yang dia punya itu nggak bakal dia bawa mati. Lupa. Inilah karakter dunia. Dunia itu ketika sudah menghinggapi hati manusia, menyelimuti hati manusia itu bisa membutakan segalanya. Bisa membutakan jalan kebenaran. Baginya tidak penting lagi mana benar, mana salah, mana halal, mana haram. Dan karakter dunia itu membuat orang lalai. Lalai kalau dia itu bakal mati, lalai kalau semua ini bakal sirna. Maka kita lihat ya kadang perilaku-perilaku orang, ya, baik yang Allah ceritakan dalam Quran atau kadang kita lihat ya bagaimana kelakuan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan fitnah dunia. Bahkan tadi ketika sudah punya harta banyak, sudah punya harta melimpah ruah, ya tidak pernah puas seakan-akan. Masih harta banyak nggak cukup, pengen cari dunia yang lebih tinggi, yaitu apa? Kekuasaan. Sudah sugih, ya. Tapi seakan-akan belum cukup, saya harus punya kekuasaan. Kekuasaan pun merasa nggak cukup, hanya 1 tahun 2 tahun masih pengen terus. Bahkan kalau dirinya sudah tidak bisa pun dia bagaimana keluarganya dia dorong untuk dapat kekuasaan juga. Ya. Bagaimana dunia ini menarik orang. Ya. Maka orang kalau cari duit sampai lali bakal ditinggal itu ya hati-hati. Bagaimana berarti dunia itu mulai menyelimuti diri kita. Maksudnya apa? Kita cari dunia sampai lali mati, sampai lali urusan akhirat.
Kita cari dunia sampai lupa bahwa seakan-akan dunia ini bakal kita bawa mati semuanya. Kita cari dunia sampai kita lupa hak-haknya Allah. Kita cari dunia sampai kita lupa kewajiban kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cari dunia seakan-akan dunia ini akan selamanya kita hidup di sini. Maka tadi seperti kata Shahibul Jannatain tadi, pemilik dua kebun, ma'adhunnu ang tabida hadhihi abad. Ini enggak bakal hilang nih. Enggak bakal sirna nih, yang saya miliki ini bakal abadi. Kalaupun kiamat ya mesti saya dapat gantinya. Wong saya orang kaya, wong saya orang berlembaga, orang yang punya kekuasaan. Maka diingatkan oleh temannya, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruh akafarta billadzi khalaqaka min turab. Ya. Wahai kawanku, apakah kamu lupa? Ya. Apakah kamu kemudian mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbmu yang menciptakan kamu dari tanah? Loh, kamu itu tanah, diinjek kamu itu. Hina sekali kamu. Kok kamu sekarang merasa seperti ini? Tsumma min nutfah, kemudian dari air mani, tsumma sawwaka rajula, kemudian oleh Allah dibentuk kamu jadi bentuk manusia yang sempurna seperti sekarang ini. Maka kata si fakir tadi, lakinnahu Allahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada. Sungguh adapun Allah adalah Tuhanku dan aku tidak akan mensekutukan Tuhanku dengan suatu apapun. Walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah. Alangkah baiknya kalau kamu masuk ke hartamu, melihat kebunmu tadi, kamu berucap masya Allah. Maka disunahkan kalau kita melihat sesuatu yang takjub atas sesuatu, ya, takjub atas keindahan seseorang, benda, apa yang kita miliki atau dimiliki orang lain, itu sunnahnya mengucapkan masya Allah. Jadi harusnya malah bukan subhanallah, salah ini. Subhanallah itu untuk mensucikan sesuatu. Nah, justru untuk mensucikan, seperti dalam Al-Quran Allah dituduh oleh orang-orang Quraisy itu Tuhan yang beranak. Ya. Maka Allah berucap dalam Al-Quran, Subhanak, maha suci engkau ya Allah, atas tuduhannya orang-orang Quraisy. Adapun kalau keindahan itu harusnya yang kita ucap adalah masya Allah, supaya tidak terkena ain. Ya. Jadi kita lihat sesuatu yang indah, kita takjub atas sesuatu itu ucapkan masya Allah, walaupun itu harta kita sendiri, supaya tadi ya, tidak terkena ain kemudian jadi musibah untuk kita. La haula quwwata illa billah, tidak ada upaya, daya upaya kecuali dari Allah. In tarani ana aqalla minka mala wa walada, kalaupun engkau pandang rendah aku hari ini dengan aku orang yang sedikit harta dan keturunannya, fa'asa rabbi ayyu'tiani khairan min jannatik, maka semoga Allah memberikan kepadaku sesuatu yang lebih baik daripada kebunmu, dan Allah menyadarkanmu dengan mengutus kepada kebunmu ini husbanan, sesuatu yang membuatmu sadar. Artinya apa? Dihancurkan sama Allah. Husbanan itu sesuatu yang membuat cukup sudah. Minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa, sehingga kebunmu ini jadi hancur tak berbentuk. Au yusbiha ma'uha ghaura, atau kemudian Allah keringkan mata airnya dan sungai-sungainya. Falan tastati'a lahu talaba, sehingga kamu tidak bisa lagi mencari air. Wa wahita bi thamarih, maka betul tidak lama setelah kejadian ini Allah pun kirimkan azab yang merusak harta orang ini, sehingga sampai pohon-pohonnya tumbang, tanaman-tanamannya rusak, kebun-kebunnya pun jadi hancur. Wa yaqulu ya wahya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada, sehingga sampai dia saking menyesalnya sampai membolak-balikkan tangannya, sampai sudah tidak punya apa-apa lagi. Kemudian berucap, celakalah aku seandainya saja aku tidak mensekutukan Robku dengan suatu apapun. Walam takullahu fi'atu yang surunahu min dunillahi wa ma kana muntasira, dan tidak ada lagi di hari itu yang mampu, kelompok yang mampu memberinya pertolongan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan tidak ada satu golongan pun yang mampu menang dari azabnya Allah.
Kemudian cerita ini ditutup dengan hunalikal walayatu lillahil haq. Di sanalah ketika azab Allah turun, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan murkanya, tidak ada lagi yang mampu melawan. Disitulah betul-betul kekuasaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Huwa khairun thawaba wa khairun uqbah. Sungguh apa yang di sisi Allah itu lebih baik pahalanya dan lebih baik kesudahannya. Ahibai fillah azani Allah wa iyyakum. Sahibul jannatain, pemilik dua kebun, yang merasa bahwa kesuksesan, barometer kebahagiaan ini dunia, lalai bahwa hartanya akan hilang, lalai bahwa hidupnya sementara, membuat dirinya itu celaka. Membuat dirinya ini dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala nanti ketika menjelaskan dunia, Nabi juga ketika menjelaskan dunia. Itu ketika Nabi menjelaskan dunia, Nabi bersabda, "Ad-dunya khulwatun hadirah." Dunia itu sungguh manis dan hijau, kata Nabi. Dunia itu sungguh manis dan hijau, indah. Allah memang ciptakan dunia itu sungguh menggoda, indah sekali. Wa innallaha mustakhlifakum fiha, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kalian itu memang sebagai apa? Penghuni dunia ini. Ya. Penghuni dunia ini. Allah menguasakan dunia itu untuk kalian, dikelola oleh manusia. Allah takdirkan hidup dunia ini, Allah turunkan kita ke dunia ini untuk memang bagaimana Allah gelar dunia ini supaya kemudian Allah kuasakan atas kita dunia. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Fayanzuru kaifa ta'malun. Tapi ketika Allah gelar dunia, sebetulnya Allah ketika menggelar dunia untuk manusia ini, fayanzuru kaifa ta'malun. Allah bakal lihat bagaimana kalian beramal di dunia ini, bagaimana kalian bersikap di dunia ini, bagaimana kalian ini ketika dibukakan, ditaruh di dunia ini, apa yang kalian lakukan. Fayanzuru kaifa ta'malun. Maka pesannya Nabi dua setelah itu, fattaqud dunya, maka berhati-hatilah terhadap dunia. Ya, berhati-hatilah terhadap dunia. Walaupun dunia ini diciptakan begitu hijau indahnya bagi kita, ya, Allah kuasakan. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah berikan kekuasaan kita dunia ini. Allah ciptakan dunia untuk kita memang. Manusia ini kan makhluk paling superior di dunia ini. Ya, mengatur laut, darat, udara, semuanya sekarang diatur manusia. Memang sengaja Allah berikan kuasa atas manusia itu untuk Allah lihat. Fayanzuru kaifa ta'malun. Bagaimana kalian beramal? Apakah tetap kalian bakal hati-hati ingat Allah Subhanahu wa taala, sadar kalian hamba Allah, hati-hati sehingga kalian iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atau kalian malah kalla innal insana layadgha, ikut jalannya Fir'aun, ikut jalannya Qarun, ikut jalannya sahibul jannatain, ikut jalannya Namrud. Ya. Ahibai fillah azani Allah wa iyyakum. Dunia ini seakan-akan tadi hanya harta, hanya kekuasaan. Ya, itu puncaknya. Ya. Cuma jalan menuju itu banyak. Supaya kita sadar, jangan sampai kemudian kita itu terjebak. Dunia itu hakikatnya adalah apa-apa yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang bisa berupa pekerjaan kita, kadang bisa berupa karir kita, kadang bisa berupa hobi kita, kadang bisa berupa apapun yang kemudian melalaikan kita dari hakikat kita sebagai hamba Allah, sehingga kita lalai hak-haknya Allah, lalai kewajiban kita sebagai hambanya Allah, yang harusnya kita itu punya iman, punya ilmu untuk bagaimana kita iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bersikap terhadap dunia itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Dawud alaihi salam punya anak namanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini anaknya Nabi Dawud. Ya. Ini bagaimana bahkan sosok seorang nabi itu sempat Allah uji dengan dunia. Tapi yang beda adalah bagaimana sikapnya setelah itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wahabna li Dawud Sulaiman ni'mal 'abdu innahu awwab." Dan Allah berikan karunia kepada nabinya Dawud berupa putra yang bernama Sulaiman. Sungguh Sulaiman itu adalah sebaik-baik hamba. Ni'mal 'abdu, alangkah baik Sulaiman itu. Hamba yang baik, yang dia itu sosok yang senantiasa bertobat kembali kepada Allah. Apa? Kenapa disifati dengan tobat? Suatu saat disebutkan ya, idh urida alaihi bil asyiyyis safinatul jiyad. Suatu saat, karena Dawud adalah raja, Sulaiman anaknya juga raja, setelah pangeran yang nanti juga jadi raja. Hartanya banyak sekali. Nabi Sulaiman itu nabi yang paling kaya raya. Saking kaya ya berkuasa. Ya, saking kayanya itu di zaman ribuan tahun yang lalu itu istana beliau saja sudah lantainya itu sudah terbentuk dari zabarjat. Zabarjat itu semacam batu mulia yang bening sekali. Sampai ceritanya kan ketika Ratu Bilqis datang ke istananya, dicincing roknya, dikira istananya itu di atas air, padahal itu kaca, ya semacam kaca. Tapi suatu saat Nabi Sulaiman diuji. Jadi ada suatu acara di suatu hari di kerajaannya Nabi Sulaiman itu semacam ada parade militer. Jadi seluruh kekuatan militernya Nabi Sulaiman itu diparadekan, diarak. Yang mana salah satu kekuatan militernya itu kuda. Maka di sini disebutkan idh urida alaihi bil asyi, ketika ditampakkan kepadanya pameran kuda-kuda yang dia miliki di waktu sore. Ya. Yaitu apa? Safinatul jiyad, kuda-kuda perang, kuda-kuda balap yang sungguh gagah. Ya. Acara ini berlangsung lama sehingga sampai Nabi Sulaiman itu lalai, belum sholat asar, matahari tenggelam. Matahari ini sudah sedikit lagi tenggelam, Nabi Sulaiman belum sholat asar. Maka sampai kemudian Nabi Sulaiman berkata, inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Sungguh telah tumbuh dalam diriku itu cinta terhadap kuda-kuda ini. Tumbuh dalam diriku itu cinta terhadap harta yang aku miliki. Diceritakan nanti oleh ahli tafsir, diantaranya oleh Ibnu Abi Hatim, kudanya Nabi Sulaiman yang ditampakkan ketika itu di paradekan militer itu berjumlah 20.000. 20.000 kuda. Sebagian riwayat, ini wallahu alam nanti secara sanad perlu kita cek lagi, kudanya itu punya 2 sayap. Nah, ini mungkin nggak tahu, sebagian kadang kisah-kisah ada yang sahih, ada yang tidak. Jadi kudanya itu punya 2 sayap. Kayak unicorn itu mungkin. Entah itu makhluk zaman dulu atau apa, kita tidak tahu. Inni ahbabtu hubbal khairi, aku telah tumbuh dalam diriku rasa cinta kepada dunia yang aku miliki ini, kuda-kuda ini. Ang dzikri rabbi, sehingga aku lalai untuk zikir kepada Allah hatta tawarat bil hijab, sampai hampir-hampir matahari itu masuk hijab, tenggelam. Artinya waktu itu sampai Nabi Sulaiman itu ketinggalan sholat asar, keluar waktu. Maka apa yang dilakukan Nabi Sulaiman gara-gara lalai? Nabi Sulaiman itu pokoknya raja paling kaya raya lah. Nggak ada sesudah beliau yang kekuasaannya seperti Nabi Sulaiman. Karena akhir hidup Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi habli mulka la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku kerajaan yang tidak bakal bisa disusul oleh orang-orang setelahku. Ya. Maka besar sekali kekuasaannya. Dan gara-gara kelalaiannya tadi itu, saking bagaimana beliau hati-hati terhadap dunia,
Apa yang beliau lakukan setelahnya gara-gara kejadian satu lalai sholat asar gara-gara tadi hartanya itu membuat dia lalai? Fatafiqa masham bisuqi wal a'naq. Seluruh kuda-kudanya disembelih. Ya. Jadi dipenggal kepala dan kakinya. Kemudian dalam riwayat dagingnya disodakohkan. Saking dia itu sakit hati gara-gara kuda harta saya ini yang mana diberi sama Allah, saya sampai lalai ketinggalan sholat asar. Pertanyaannya, hari ini sudah berapa kali dunia itu membuat kita lalai sholat, lalai kewajiban kita, lalai hak-haknya Allah. Kalau Nabi Sulaiman itu saja sampai kemudian memenggal seluruh kudanya, memenggal seluruh kudanya. Walaupun kemudian setelah itu Allah ganti dengan yang lebih baik. Jadi Allah ganti dengan apa? Kendaraan Nabi Sulaiman itu Allah ganti dengan angin. Ya. Wuduha ruhoan haitsu asab, yang mana cepat. Ya. Kendaraan Nabi Sulaiman Allah ganti dengan angin. Ketika kudanya tadi gara-gara ngelalaikan itu disembelih semua. Itulah bagaimana harusnya seorang mukmin memandang dunia. Seorang mukmin memandang hartanya harus direm. Ya. Harus dibekali dengan ilmu, harus dibekali dengan iman. Kalau tidak, mesti sebagian besar, jarang sekali orang bisa selamat atas fitnah dunia kalau dirinya nggak dibekali ilmu, nggak dibekali iman. Ya. Jatuhnya lalai. Dan dunia ini sekali lagi bukan barometer kesuksesan. Kadang kita ngerasa, oh saya kaya raya, saya punya jabatan, punya ini, hakikatnya itu bukan barometer utama kesuksesan. Karena disebutkan dalam riwayat, innallaha yu'tid dunya ala man yuhib wa man la yuhib. Allah itu kasih dunia kepada siapapun. Allah kasih dunia kepada orang yang Allah cintai, Allah juga kasih dunia kepada orang yang tidak Allah cintai. Orang kafir dikasih dunia, orang zalim dikasih dunia, orang soleh juga dikasih dunia, semuanya Allah kasih dunia. Ya. Karena memang hina di hadapan Allah. Ya. Bahkan kalaulah dunia ini berharga seberat sebelah sayap nyamuk, itu Allah nggak bakal kasih seteguk minuman buat orang kafir. Tapi karena dunia ini nggak berharga, sudah Allah obral dunia ini untuk semuanya. Tapi itu bukan hakikat kesuksesan hakiki bagi seorang muslim. Karena wallahu yu'til imana wala yu'til imana illa liman yuhib, dan Allah tidak memberi iman kecuali kepada hambanya yang disayang. Ya. Kepada hambanya yang disayang. Dan Allah, Nabi juga bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, barang siapa Allah kehendak kebaikan dalam dirinya, Allah akan pahamkan dia ilmu agama. Maka tadi, ilmu dan imanlah barometer kebaikan diri seorang mukmin, bukan dunia. Seorang mukmin menyikapi dunia ini berhati-hati. Ya. Memandang dunia ini dengan tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dunia ini dengan nama Tuhanmu, bahwa kamu hamba Allah, kamu beribadah kepada Allah, bahwa hidup matimu semuanya itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kemudian kita disuruh benci dunia, tidak. Ya. Kalau kita baca ayat, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah olehmu atas apa yang Allah berikan kepadamu, fima ataqallahu daral akhirah, untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Itu yang utama. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lalaikan dunia. Jangan kamu lalaikan jatahmu di dunia. Apa maksudnya? Kata ulama, ini jangan kita tafsirkan sendiri saja. Apa kata ulama? Janganlah kamu lupa jatahmu di dunia, yaitu dunia, janganlah kamu lupakan amalmu di dunia supaya kamu bisa selamat di akhirat. Jadi kejarlah akhirat, jangan lupa dunia, tapi jadikanlah dunia ini sebagai bekal untuk kamu bawa ke akhirat.
Bukan berarti orang muslim itu haram kaya. Bukan berarti orang muslim itu haram punya kekuasaan. Tapi ketika seorang muslim kaya, ketika seorang muslim punya kekuasaan, ketika seorang muslim punya dunia, jadikanlah dunianya ini sebagai jalan untuk membawanya kepada kesuksesan akhirat. Bukan malah jadikan dunianya ini sebagai penghalang dia untuk mendapatkan akhirat, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecintaan kepada akhirat, kecintaan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita kekuatan untuk melawan hawa nafsu, melawan syahwat, melawan syubhat, melawan kecenderungan-kecenderungan kita kepada dunia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala arahkan langkah kaki kita, arahkan pandangan kita, arahkan apapun yang kita cari di dunia ini semuanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha ya rabbana anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.